Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah, ini krusial banget di ICU. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah harmoni baru dalam dunia ventilasi, di mana kita nggak cuma mikirin paru-parunya aja, tapi juga otot pernapasan utamanya yaitu diafragma. Nah, ini dia nih kutipan yang benar-benar kena banget. Ini langsung ke jantung masalah yang sering kita hadapi. Buat apa kita jaga paru-paru dari kerusakan kalau pada akhirnya pasiennya malah jadi terlalu lemah buat napas sendiri? Ini soal keseimbangan, keseimbangan yang super penting dalam perawatan kritis. Jadi dilemanya tuh di mana sih? Gini, di satu sisi, ventilator itu kan alat penyelamat hidup ya, jelas. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak hati-hati banget ngaturnya, alat yang sama justru bisa jadi bumerang, bisa bikin kerusakan jangka panjang. Jadi ini bukan cuma soal bikin angka di monitor jadi hijau semua. Karena kita harus ingat, tujuan utama kita, kemenangan sejati kita itu ya bukan angka saturasi oksigen yang sempurna, bukan itu. Kemenangan sesungguhnya adalah saat pasien bisa bernafas lagi dengan kekuatannya sendiri, tanpa butuh mesin, secepat dan seaman mungkin. Titik. Oke, untuk mencapai tujuan itu, kita harus lihai nih menavigasi sebuah medan perang yang nggak kelihatan. Jadi ternyata, diafragma, otot napas utama kita itu, menghadapi ancaman dari dua kutub yang berlawanan pas pasien pakai ventilator. Nah, ini dia dua monsternya. Di satu sisi ada yang namanya atrofi diafragma. Bayangin aja, otot yang nggak pernah dipakai, gimana jadinya? Kalau ventilator ngambil alih semua kerjaan napas, diafragma itu jadi males, terus melemah dan menyusut. Ngeri ya, ini bisa terjadi cuma dalam beberapa jam. Akibatnya, pasien jadi ketergantungan sama mesin. Nah, di sisi lain, ada bahaya cedera diafragma. Ini kebalikannya. Ini terjadi kalau pasien berusaha napas lebih kuat dari bantuan mesin. Jadi kayak berantem gitu sama ventilator. Ototnya jadi kecapean, tegang, dan bahkan bisa ngerusak paru-parunya sendiri. Dua-duanya sama-sama bahaya. Terus solusinya gimana dong? Kalau ke kiri salah, ke kanan salah. Nah, jawabannya adalah dengan menerapkan prinsip ventilasi yang harmonis, sebuah pendekatan yang melindungi paru-paru dan diafragma secara bersamaan. Kuncinya ada di 4 langkah ini. Pertama, kita harus atur dukungan secara dinamis. Kasih bantuan yang pas, jadi ototnya tetap dilatih, tapi nggak sampai kelelahan. Kedua, kita optimalkan PEP. Anggap aja PEP ini kayak ganjelan pintu, biar nggak nutup lagi. Jadi, diafragma nggak perlu kerja super keras buat buka pintu alveoli tiap kali napas. Ketiga, kita pantau terus tekanan-tekanan kunci. Ini data kita, panduan kita, buat mastiin paru-paru nggak meregang berlebihan. Dan terakhir, yang sering banget kelupaan nih, pastiin bahan bakarnya cukup. Otot yang kerja keras itu butuh energi kan? Nah, dari 4 langkah tadi, sebenarnya ada 2 data spesifik yang bisa kita pakai sebagai kompas, sebagai penunjuk arah yang akurat, buat mastiin kita nggak tersesat. Ini dia dua pemandu kita, driving pressure dan transpulmonary pressure. Coba bayangin, driving pressure itu kayak tekanan pas kita niup balon. Kalau niupnya kekencengan, tekanannya ketinggian, balonnya bisa meletus kan? Paru-paru juga gitu. Dengan menjaga driving pressure tetap rendah, kita mencegah jaringan paru-paru itu meregang berlebihan yang bisa memicu peradangan hebat. Ini indikator keselamatan utama kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke poin keempat tadi, soal bahan bakar. Sumpah, ini aspek yang super duper penting, tapi sering banget kita abaikan dalam strategi ventilasi. Otot diafragma itu, ya sama aja kayak mesin mobil, butuh bensin, butuh oli biar bisa jalan. Tanpa kadar fosfat, magnesium, sama kalium yang cukup, otot itu nggak akan bisa kontraksi dengan baik. Jadi, kita bisa aja punya strategi ventilasi paling canggih sedunia, tapi semua itu bakal sia-sia kalau mesinnya nggak punya energi buat bergerak. Semua prinsip yang tadi kita bahas, ini semua konsep yang kelihatannya rumit itu, bisa kita rangkum dalam satu analogi yang kuat banget. Analogi yang bisa mengubah cara kita memandang pasien di ICU. Dan ini dia analoginya, yang menyatukan semuanya. Merawat pasien di ventilator itu persis kayak ngelatih atlet yang lagi cedera. Kita nggak biarin dia istirahat total sampai ototnya kempes kan? Nggak, tapi kita juga nggak maksa dia lari maraton sampai cederanya makin parah. Kita lindungi bagian yang sakit sambil tetap melatih otot yang masih sehat. Ini adalah pergeseran cara pandang, dari perawatan pasif menjadi rehabilitasi aktif. Jadi, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget untuk kita renungkan. Dengan setiap pasien yang kita hadapi, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Apakah kita sedang melatih mereka untuk pulih? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita justru sedang melumpuhkan mereka? Terima kasih sudah menyimak.